Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita dijaganya, dibimbingnya, dipeliharanya masih dalam melaksanakan ibadah-ibadah dengan istiqomah. Kita berharap keistiqomahan itu terus membersamai kita sampai akhir hayat, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Maka setiap saat kita memohon agar Allah menganugerahkan kita istiqomah. Mudah-mudahan benar kita dinaungi dengan keistiqomahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah sepanjang hidupnya sejak beliau diangkat sebagai Rasul, mengajak seluruh manusia agar beriman. Tetapi tidak semua menjadi beriman. Bahkan ada yang memusuhi, ada yang mencelanya, menghinanya, bahkan ada yang berencana membunuhnya. Dengan izin Allah, Rasulullah SAW tetap tegar menyampaikan dakwah dan kita termasuk pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah terus. Juga salawat dan salam kepada keluarganya, kepada ahli baitnya, kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, dan tentunya kita sampaikan pula salawat serta salam kepada siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam dengan petunjuk Nabi sampai akhir hari kiamat nanti. Baik, kita hari ini giliran fikih, ya, pekan kedua kita sampai kepada fikih. Kita masuk kepada bab ke-12 tentang sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya yang disebut dengan sholat idain. Maksudnya 2 hari raya itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dimaksudkan arti bahasanya kembali berbuka. Idul Fitri dan Idul Adha itu, yang Idul Adha maksudnya hari raya berkorban, Adha. Dinamakan Idul Fitri karena para ulama mengartikan sebagian bahwa Idul Fitri dirayakan karena kaum muslimin setelah selesai
melaksanakan saum Ramadan, maka dinamakan kembali berbuka. Fitri itu berbuka, bukan kembali kepada fitrah. Memang ada keterangan yang bisa diartikan seorang yang berpuasa seolah kembali pada fitrah, dengan hadis Nabi, siapa yang saum, diantaranya siapa yang saum kemudian keluar dia seperti dilahirkan oleh ibunya, artinya bersih tanpa dosa, karena dosa-dosa diampunin. Tapi fitri bermakna berbuka. Jadi Idul Fitri adalah kaum muslimin kembali berbuka setelah 1 bulan penuh melaksanakan saum di bulan Ramadan. Sedangkan Idul Adha merupakan perayaan penutupan kaum muslimin dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Begitu keterangan sebagian ulama ya. Idul Adha merupakan penutupan kaum muslimin dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, keduanya disebut Id. Id secara bahasa berarti kembali atau berulang. Jadi setiap waktu kembali atau berulang. Begitu pengertian Idul Fitri dan Idul Adha berdasarkan kebanyakan pendapat ulama. Terus kita lanjutkan pada bagian pertama dari Idul Fitri dan Idul Adha ini, yaitu tentang hukum dan dalil pensyariatan tentang sholat 2 hari raya. Hukum sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, adalah yang pendapat paling kuat adalah fardu kifayah. Bukan sunat, juga bukan wajib ain, tapi fardu kifayah. Artinya perayaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha kalau sudah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka kaum muslimin yang lain tidak berdosa. Itu pengertian yang umum tentang fardu kifayah. Sebelumnya mungkin kita menganggap sholat Idul Fitri itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah sangat ditekankan. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Sikap kaum muslimin, dia seolah-olah Idul Fitri dan Idul Adha itu wajib. Karena kaum muslimin pasti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal sholat 5 waktunya belum tentu dia kerjakan. Nah, sikap itu sebagai tindakan yang keliru, karena yang wajib tidak ditunaikan, tapi yang sunat dalam pandangan yang lain dia kerjakan. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha fardu kifayah. Artinya orang yang mengerjakan Idul Fitri berpahala jelas, tetapi yang tidak mengerjakan Idul Fitri tidak apa-apa, karena fardu kifayah, karena sudah ada yang menegakkan. Fardu kifayah artinya bila sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, maka dosanya gugur dari muslim yang lain. Namun bila mereka semuanya meninggalkannya, maka semuanya berdosa. Karena sholat ini termasuk syiar Islam yang nyata.
Dan karena Nabi SAW menjaganya, tetap menjaganya, mendirikan sholat ini, demikian juga para sahabat sesudah beliau. Dan Nabi sungguh telah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk melaksanakannya sampai kaum wanita yang sedang haid bahkan ya disuruh menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Cuman jaraknya agak menjauh dari shop yang mendirikan sholat. Jadi para wanita yang haid juga dianjurkan kepada Nabi oleh Nabi untuk melaksanakannya. Ini menunjukkan urgensinya sholat 2 hari raya ini dan besarnya keutamaannya. Karena sholat ini apabila Nabi SAW memerintahkan agar dilakukan oleh kaum wanita, padahal hukum asalnya mereka bukanlah pihak yang diperintahkan berkumpul bersama kaum laki-laki, maka kaum laki-laki lebih patut untuk diperintahkan. Jadi yang haid saja mereka disuruh datang, terus wanitanya bukan orang yang perlu diperintahkan, karena wanita tidak diperintahkan sholat berjamaah, tapi ini disuruh datang. Maka tapi ada sebagian ulama yang berkata sholat 2 hari raya adalah fardhu ain. Sholat Idul Fitri kapan dilaksanakan dan Idul Adha kapan dilaksanakan? Syarat-syarat sholat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, syaratnya sudah masuk waktu. Adanya jumlah bilangan untuk dikatakan berjamaah. Dan menjadi syarat orang yang mukim, orang yang sedang safar tidak diwajibkan. Bukan berarti tidak boleh. Sholat tidak boleh sebelum waktunya dikerjakan dan tidak boleh kecuali dengan berjamaah. Berjamaahnya berapa? Bilangan jamaah 3 orang sampai ke atas selebihnya. Kalau 2 tidak disebut jamaah, apalagi sendiri. Maka sholat Id ini, sholat 2 hari raya ini dikerjakan dengan jamaah minimal 3 orang. Ya. Tidak wajib atas musafir yang tidak tinggal menetap. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Nah, sholatnya kapan? Nanti. Kemudian tempat-tempat yang boleh digunakan untuk sholat Id. Ya, masjid pertama, terus lapangan karena menampung orang yang lebih banyak. Nah, sholat Id dan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, karena menampung wanita juga menampung jamaah yang banyak, maka kebiasaan ini bisa diartikan menjadi di luar masjid, karena masjid tidak menampung. Kalau bisa menampung, ya tetap di masjid, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tetapi di sini kita ya misalnya mesti mencari lapangan.
Nah, ini ada perbedaan. Sebagian kita mengatakan bahwa sholat kok di lapangan, ya di masjid. Nah, kalau kita tanya, apakah masjid ini menampung jumlahnya yang akan datang? Kalau dia katakan masjid bisa menampung berapapun jumlahnya, maka masjid lebih utama dari lapangan. Tempat masjid ini lebih utama dilaksanakan sholat daripada lapangan. Tetapi seandainya tidak menampung, maka lebih layak lapangan sebagai tempat. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, karena Nabi SAW yakhruju fil fitri wal adha ilal musalla. Dikatakan bahwa Nabi SAW biasa keluar untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat sholatnya. Penamaan musola mengartikan, pada umumnya yang kita dapat, penamaan musola adalah bentuk kata lain sebagai tidak di masjid, lapangan umumnya. Ya, seperti tentang sholat Idul Adha misalnya, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki, kemudian dia tidak datang untuk sholat Idul Adha, maka dia tidak boleh mendekati musolah kami. Nabi menggunakan kata-kata musola, artinya tempat dilaksanakan sholat. Nah, tempat dilaksanakan biasanya di masjid. Kenapa nggak digunakan kata masjid? Wala yaqrabanna masjidana, tapi musallana, menandakan bahwa sholat Id umumnya dilaksanakan oleh Nabi. Nabi 9 kali melaksanakan Idul Fitri semasa hidupnya. 9 kali. Cuma satu yang dilaksanakan tidak di musola. Yang satu itu apa? Karena hujan. Nabi pernah sholat Id 1 kali di masjid karena hujan, tapi selebihnya adalah dengan di lapangan. Nah, kalau di kita ini orang-orang jamaah pada berebut menyelenggarakan Id, sampai yang istilah kita pembagian masjid dan musola. Masjid itu yang agak besar digunakan untuk sholat Jumat, kalau musola tidak, hanya sholat rawatib saja, tapi tidak dijadikan masjid, itu dijadikan Jumat. Itu namanya musola, antara masjid dan musola. Nah, definisi ini agak berbeda dengan yang ditetapkan oleh Nabi. Juga di tempat lain seperti misalnya di Pakistan itu nggak kenal istilah musola, bangunan yang berdiri dikhususkan buat orang sholat. Kalau tidak digunakan untuk sholat Jumat, namanya musola. Di sana nggak begini, semuanya namanya masjid, mau kecil mau besar. Yang tidak digunakan buat masjid juga namanya buat sholat Jumat juga namanya masjid. Nah, hanya yang digunakan, masjid yang digunakan untuk hari raya namanya masjid besar. Nah, jarang memang digunakan kecuali untuk yang event-event besar, jumlahnya banyak. Nah, artinya itu musola.
Dia bukan masjid sebagaimana umumnya bangunan, tapi berbentuk lapangan. Tetapi di sisinya dibangun seperti masjid. Tidak digunakan pada hari-hari biasa, digunakannya pada hari raya saja. Nah, maka di Indonesia ada istilah musola. Kalau masjid, bangunan yang didirikan untuk sholat termasuk sholat Jumat. Kalau bangunan yang didirikan tidak digunakan untuk sholat Jumat, namanya musola. Nah, sekarang ini orang-orang yang menjadi pengurus musola juga melaksanakan sholat Id. Maka sholat Id di satu kampung bisa rame banyak. Saya pernah mengusulkan kepada lurah Klender, ini sholat mesti diadakan pertemuan yang besar, digabung dari beberapa masjid, dijadikan misalnya di mana, di tempat yang lebih besar mana, tapi lurahnya tidak sanggup untuk menyatukan umat Islam, karena bukan saja masjid masing-masing dia punya panitia, bahkan musola juga punya panitia. Mereka mungkin wallahu alam takut kalau kehilangan ya sesuatu lah. Jadi Nabi menggunakan kata-kata musola, tidak masjid. Nah, tujuannya apa? Ya, memperlihatkan syiar ini dan menonjolkannya. Jadi kalau masing-masing pada punya kecil-kecil, maka persatuan itu tidak nampak. Padahal ini syiar, perlu ditonjolkan. Barangkali supaya orang Islam lebih memperlihatkan persatuannya. Jadi orang yang di luar Islam mendapatkan pencerahan tentang dakwah Islam, maka perlu dilaksanakan dengan tempat yang lebih besar. Alangkah baiknya kalau satu kelurahan satu saja dapat menyelenggarakan sholat ini. Setiap satu kelurahan dipilih tempat mana, Klender ini, Duren Sawit ini, Malaka ini, Pondok Bambu ini, wah. Jadi sholatnya bagus. Tetapi sekarang belum nampak pada kemauan saja belum, apalagi perwujudannya. Maka umat Islam jadilah seperti sekarang ini. Belum lagi hal-hal yang lain yang mempersulit kita tentang makna persatuan umat ini. Terus sholat Id boleh dilakukan di masjid, yaitu adanya udzur misalnya uzan, angin yang kencang, ya, dan yang sepertinya udzur itu. Nah, waktu sholat Id kapan dilaksanakan? Sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha waktunya adalah sejak matahari sudah naik seukuran tinggi tombak sampai waktu zawal. Mulai dari matahari sudah meninggi. Dalam satu keterangan, kalau anak onta sudah terbangun dari tidurnya di atas tanah, itu pelaksanaan sholat Id, karena dia anak onta itu tempat dia beristirahat disinari oleh matahari.
Maka catatannya seperti itu. Kalau sekarang kita memakai waktu, maka waktu itu ditentukan sekitar jam 7, ya, sekitar jam 7. Nah, sedikit perbedaan karena urusan kita. Salat Idul Fitri dan Idul Adha agar berbeda. Idul Fitri ditunda sementara, sedangkan Idul Adha dimajukan lebih awal. Jadi kalau pakai waktu sekarang gampang. Kalau Idul Fitri jam 7, kalau Idul Adha setengah 7. Ya. Idul Fitri jam 7, Idul Adha setengah 7 atau jam 6.30. Begitu kita mengartikan karena sholat Idul Fitri dimajukan, kenapa? Dan sholat Idul Fitri agak ditunda, kenapa? Ada hikmahnya, supaya yang Idul Fitri ditunda, dimundurkan sedikit, karena memberi kesempatan orang-orang membayar zakat fitri. Zakat fitri, bukan zakat fitrah ya. Hadisnya zakat fitri. Kita sering mengartikan zakat fitrah. Zakat fitri, zakat yang berkenaan dengan orang berbuka setelah puasa, zakat fitri. Nah, dengan ditunda sedikit, orang bisa berkesempatan menunaikan zakat. Kalau Idul Adha, kenapa dimajukan? Karena akan menyembelih hewan korban, perlu dimajukan. Ya. Dalam keterangannya, ya, waktu sholat Id seperti waktu sholat duha. Waktu sholat Id seperti waktu sholat duha. Dari kapan? Yaitu setelah matahari naik seukuran tinggi tombak sampai waktu zawal. Waktu zawal menjelang zuhur. Itu boleh waktu duha. Sekarang ada syuruk. Pas syuruk persis itu dilarang sholat. Ini sementara ada orang-orang yang waktu syuruk sudah boleh sholat. Tidak, dilarang sholat itu. Jelas hadisnya. Sholat yang dilarang diantaranya ketika matahari masih terbit. Karena waktu itu adalah waktu ibadahnya syaitan. Nah, ditunggu dulu, ditunggu sampai kira-kira naik. Nah, dalam fatwa daimah dari Saudi, keputusannya adalah dari waktu syuruk ditambah 15 menit. Itu waktu bolehnya sholat setelah subuh. Nah, waktunya ditambah 15 menit dari waktu syuruk. Boleh. Orang-orang ada yang mengatakan 5 menit, 10 menit. Tapi dari fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia mengatakan yang paling pas adalah 15 menit. Nah, itu boleh sholat. Begitu juga sholat duha, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sejak itu sampai seterusnya sampai menjelang zuhur, sampai matahari zawal. Kalau orang sholat Id jam 10 ya boleh.
jam 11 boleh, karena masih waktu boleh. Tapi karena bolehnya sejak syuruk ditambah 5 menit sejak boleh, maka lebih baik mengamalkan sesuai dengan keterangan hadis. Yang paling tepat adalah sholat di awal waktunya. Udah umum, sholat ini sekalipun boleh dari waktu setelah syuruk sampai zawal, berdasarkan praktek Nabi dan para ulama setelahnya banyak mempraktekkan bahwa mereka sholat di awal waktu. Kalau dijamkan sekarang 7. Nah, kan sholat Idul Fitri dan Idul Adha kan waktunya bergeser. Setiap 1 tahun 10 atau 12 hari tambah, berkurang dari waktu yang kita namakan kalender miladiah. Maka pelaksanaan itu bergeser terus. Ini nanti bulan April tanggal 1 persis ya, kalau tidak salah. Sebelumnya lebih jauh lagi. Nanti setelah ini tahun 2006 tanggal sekitar 22 Maret. Terus sampai nanti Januari. Sampai nanti bareng sama Natal. Bergeser terus. Nah, tentunya waktu sholat juga berubah. Tidak benar kita tetap mematok jam 7 terus, tidak benar. Seandainya waktu syuruk ya, seperti hari ini syuruk, apalagi sebelumnya waktu syuruk jam 5 lebih 25 menit tambah 15 menit 5.40 sudah boleh. Nah, kalau ditetapkan tetap jam 7 ada perbedaan yang jauh. Maka diperhitungkan penentuannya itu berdasarkan waktu syuruk, karena matahari berubah setiap hari. Tapi kalau ditentukan jam 7 atau setengah 7 ya tetap boleh ya, karena waktunya dari waktu menjelang setelah terbit matahari sampai waktu zawal. Ya, kita adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit. Waktu sholat Id seperti waktu sholat duha, yaitu setelah matahari naik seukuran tinggi tombak sampai waktu zawal. Karena Nabi SAW dan para khalifah ridwanullah alaihim setelahnya melakukan sholat ini sesudah matahari naik. Dan karena sebelum matahari naik merupakan waktu larangan. Disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha di awal waktunya dan menunda sholat Idul Fitri berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Ya, jadi memajukan sholat Idul Adha dan memundurkan sholat Idul Fitri itu atas perbuatan Nabi. Nah, salah satu hikmahnya tadi kita sudah sampaikan. Di samping itu karena orang-orang sangat butuh menyegerakan sholat Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban, apalagi waktunya lama, apalagi hewannya banyak, ya, maka waktunya perlu
Maka waktu yang memerlukan waktu itu dibuktikan dengan sholat Idul Adha lebih dulu. Tapi Idul Fitri ditunda. Kenapa? Karena memberikan waktu yang lebih panjang sebelum sholat agar bisa umat menunaikan zakat. Karena zakat yang ditunaikan setelah sholat tidak bernilai sebagai zakat fitri. Maka hikmahnya perlu dimundurkan. Kemudian tata cara sholat. Nah, ini barangkali perlu kita pikirkan, karena yang pertama adalah tentang takbir dalam sholat 2 hari raya. Sholat Id, sholat hari raya, berdasarkan hadis Nabi, perbuatan Nabi, dilaksanakan sebelum khutbah. Ya. Berbeda dengan sholat Jumat. Berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu, sholatul fitri wal adha rakaataini tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum wa qad khaba man iftara. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat. Sempurna, bukan qasar, melalui lisan nabi kalian. Dan sungguh telah merugi siapa yang berbuat kebohongan. Jadi yang mengada-ngada, misalnya sholat khutbahnya dilaksanakan lebih dahulu, itu dalam lisan Nabi sebuah kebohongan. Nah, masalah takbir, banyak hadis-hadis yang berbeda. Ya, ada yang mengatakan takbirnya nggak ada tambahan, ada yang mengatakan ada takbirnya. Nah, berapa takbir? Yang menandakan berbedanya sholat ini dengan sholat sunat yang lain adalah masalah takbir, dan dibaca jahriyah pada 2 rakaat itu. Al-Fatihah jahar, surat yang dibaca juga jahar, dimulai dengan takbir. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang dipilih oleh ulama adalah pada rakaat pertama berjumlah berapa? 6 kali takbir setelah takbiratul ihram. Berdiri kan? Allahu Akbar. Ditambah 6 jadi 7. Bukan 8. Kalau takbirnya tambahnya 8, ditambah takbiratul ihram jadi 7, jadi 8. Yang benar adalah jumlah takbirnya 7, termasuk takbiratul ihram. Nah, kalau takbir rakaat yang kedua jumlahnya 5, tidak termasuk takbir intiqal. Karena takbir intiqal itu kan dalam pengucapannya dalam gerakan menuju berdiri, dari sujud Allahu Akbar sampai berdiri, kemudian ditambah jadi 5, ditambah 5. Pendapat ini yang dipilih oleh para ulama menyatakan bahwa takbirnya 7 kali
termasuk takbiratul ihram, atau takbiratul ihram ditambah 6 takbir, tambahannya 6 takbir. Kemudian yang kedua, rakaat kedua, takbir tambahannya 5. Berbeda dengan tidak termasuk takbir intiqal. Ya, sudah jelas ya. Nah, kalau mungkin banyak dalil-dalil. Ada yang mengatakan takbirnya 7 kali selain takbiratul ihram, ada dalilnya juga. Tapi yang dipilih oleh ulama-ulama ini bahwa takbirnya 7 kali beserta takbiratul ihram dan 5 kali tanpa takbir intiqal. Keterangannya hadis Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, beliau meriwayatkan at-takbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil tsaniyah 5 takbirat siwa takbiratil ruku'. Ya, ini sebagai penegas. Takbir di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama ada 7 takbir. Kedua masih berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7. Kemudian rakaat kedua, kata beliau, dan pada rakaat kedua adalah 5 kali takbir selain takbiratul intiqal. Ya, selain takbir intiqal. Jadi 7 dan 5. Takbir intiqal itu karena pengucapannya setelah bangkit dari Allahu Akbar. Ketika berdiri 5, ganjil. Dengan yang lain, yang pertama sudah biasa, tapi mungkin ada yang berbeda dengan takbiratul yang pertama. Jamaah yang berbahagia, nanti kita bahas lagi karena waktunya sudah habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.